selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mau, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak sehalau langit sore, tapi selalu ku coba untuk menginjakanmu. Berkorbankan kau demi kehormatan bangsa, berkorbankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu Selamat siang pemirsa, saya Valentina Sitorus dan inilah Youth Impact. Dan sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa bahwa pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai visi misi aksikan pendidikan. Yang mana seperti kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih banyak sekali permasalahan yang didapat. Seperti yang pertama adalah kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, keterbatasan sarana prasarana hingga banyaknya anak-anak yang bahkan kehilangan hak-hak untuk berpendidikan. Lalu pada kesempatan pada hari ini saya akan mengundang narasumber yang mana merupakan generasi muda yang sangat peduli dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia itu tersebut. Lalu bagaimana, siapakah mereka dan apa saja kegiatan yang sudah mereka lakukan? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Youth Impact. Biasa bergerak dan berkeringat, bikin tubuhmu segar dan sehat. Apapun rintangannya, siap menghadapinya. Kembalikan ion tubuh yang hilang dengan Poka Reset. Go Set, Go Ion! Mau jadi
broadcaster handal. Kuliah aja di AKRB. Daripada berdiam diri, ikut aja kami bernyanyi. Sudah pasti takkan merugi di AKRB Broadcasting Academy. Komunikasi, rada bintang tama, maju berkarya, pelangi Jogja. Radio Aksara, KRM ceria, semua bisa. KRB, di kreatif. Baik pemirsa, dan untuk kali ini saya akan mengundang dua narasumber, namun saat ini hanya satu narasumber saja yang kami undang di segmen pertama. Ini adalah merupakan salah seorang muda yang mana dia ini berada di komunitas yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yakni komunitas Seribu Guru. Lalu seperti apa sih kegiatan dari komunitas Seribu Guru? Langsung saja kita undang, ini dia Mas Sandi dari komunitas Seribu Guru. Oke, selamat siang Mas Sandi. Boleh silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Mungkin kali ini kita akan berbincang banyak, terutama mengenai komunitas Seribu Guru. Mungkin banyak sekali pemirsa yang di rumah maupun yang ada di studio belum tahu sebenarnya komunitas Seribu Guru itu seperti apa. Namun tahan dulu, karena kita akan melihat VT berikut ini. Komunitas Seribu Guru merupakan komunitas non-formal yang beranggotakan anak-anak muda yang peduli pada pendidikan di Indonesia. Komunitas yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 2012 ini merupakan komunitas yang peduli akan pendidikan yang ada di pedalaman maupun perbatasan di Indonesia. Didirikan oleh Jamie Ngadiono. Komunitas Seribu Guru awalnya hanya sebuah akun Twitter berisikan kisah inspirasi dan menyajikan kegelisahan akan potret realita pendidikan di Indonesia, khususnya di pedalaman dan perbatasan. Berawal dari itu semua, kini komunitas Seribu Guru sudah mempunyai 35 regional yang tersebar di Indonesia. Komunitas yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman ini membuat program Smart Center, yang dimana program ini adalah pemberian bantuan makanan bergizi setiap hari untuk jangka waktu 1 tahun. Selain memberikan pendidikan dan makanan gratis di sekolah-sekolah, mereka juga memberikan pengobatan untuk warga sekitar yang bertujuan agar masyarakat di pedalaman sadar akan pentingnya selalu menjaga kesehatan. Baik pemirsa, Mas Sandi ini adalah salah satu ketua regional Jogja, komunitas Seribu Guru. Benar ya Mas Sandi ya? Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya komunitas Seribu Guru itu apa sih? Dan mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa yang ada di rumah, kapan sebenarnya komunitas Seribu Guru itu berdiri? Jadi komunitas Seribu Guru itu didirikan tahun 2012, tepatnya tanggal 22 Agustus oleh Mas Jamie Ngadiono. Dulunya beliau adalah seorang videografer yang malang melintang di pedalaman. Dari situlah muncul ide untuk mendirikan satu sosial media, bukan sosial media, artinya mendirikan satu akun sosial media yang kemudian berubah menjadi satu komunitas atau satu gerakan mengajar di pedalaman seperti itu.
berarti berawal dari sosial media dan akhirnya terbentuk komunitas. Lalu sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang komunitas, awal atau konsep awal komunitas itu sendiri mau kayak gimana sih Mas sebenarnya? Awalnya karena dari banyaknya follower dari Twitter waktu itu, pingin ikutan ke pedalaman untuk mengajar, akhirnya tercetuslah program namanya Traveling and Teaching. Jadi kita jalan-jalan, tapi tidak hanya jalan-jalan aja, ada extraordinary travelingnya. Jadi kita melakukan aksi sosial juga berupa mengajar di anak-anak sekitar tempat kita wisata, seperti itu. Oke, mengajar anak-anak sekitar di tempat wisata. Kalau misalnya kita, tadi kan Mas Andi ini adalah Ketua Regional Jogja Komunitas Seribu Guru. Berarti sebenarnya ada di 34 provinsi di Indonesia atau udah ada berapa banyak nih? Saat ini kita sudah ada di 35 kota di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan sekarang kita sedang proses pembentukan regional baru di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara sedang ada pembentukan baru, luar biasa. Berarti sudah meluas se-Indonesia ini ya Mas ya. Lalu kalau misalnya tadi saya penasaran nih, ada yang namanya program beasiswa untuk guru atau pengajar ya. Padahal selama ini sebenarnya saya pun juga taunya beasiswa hanya untuk anak-anak kayak gitu. Terus gimana konsepnya dari yang diberikan oleh Seribu Guru ini? Kalau beasiswa guru pedalaman itu bukan satu kayak dana untuk kuliah atau untuk pendidikan gurunya, tapi kita lebih kita buatkan satu video dokumenter yang kemudian dilihat oleh orang banyak dan kemudian banyak donatur yang berdatangan untuk membantu, seperti itu. Banyak sekali donatur yang berdatangan ya Mas ya. Lalu kalau misalnya kita melihat siapa saja sih Mas yang guru yang akhirnya mereka sudah mendapatkan tunjangan yang lebih atas gerakan dari Seribu Guru ini? Ada beberapa, contohnya Ibu Asnat Bel dari Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah mengajar selama 10 tahun di pedalaman dan hanya mendapatkan bisa dibilang gaji atau honornya itu sebesar 50.000 per bulan. Dari situ kita buatkan videonya dan kemudian beliau memenangkan satu award di Jakarta dan mendapatkan award sebesar 100 juta. Lainnya ada kayak seperti Pak Sefna Tabun yang akhirnya mendapatkan sebuah sepeda motor baru. Oke, berarti banyak sekali yang sudah diberikan tidak hanya untuk masyarakat anak-anak Indonesia tapi juga untuk gurunya. Lalu terakhir kalau misalnya saya atau bahkan pemirsa yang ada di rumah ingin bergabung dengan komunitas Seribu Guru, gimana caranya? Khususnya di Jogja. Jadi kita ada akun Instagram @1000_guru Jogja. Bisa dilihat di sana, ada website dan kemudian sosial media yang lain. Ketika nanti ada open recruitment untuk volunteer akan dibuka dan semua orang bisa mendaftar. Baik, sekali lagi buat pemirsa mungkin yang ingin mendaftar komunitas Seribu Guru, yang pertama bisa langsung ke sosial medianya. Di @1000_guru di Twitter ya. Oke, pemirsa kami akan berbincang-bincang lebih lanjut terutama tentang tema kita hari ini yakni visi misi aksikan pendidikan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Youth Impact. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan pedih di dunia bersamamu. Perang berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Desing peluru tak bertuah, hari-hari tak bergerak. Setiap detik nyawa ini ku pertahankan untukmu. Alasanku ada di sini dan parasmu yang ku rindukan.
time, real time, always on time. Mau jadi broadcaster handal? Kuliah aja di AKRB. Daripada berdiam diri, ikut aja kami bernyanyi. Sudah pasti takkan merugi di AKRB Broadcasting Academy. Komunikasi, rada bintang tama, maju berkarya, pelangi Jogja. Radio Aksara, KM ceria, semua bisa. KRB, di kreatif. Anda haus bandel seperti diserang negara api? Minum banyak, tapi tetap haus. Jadi gerah hati, gerah pikiran, kayak orang kesurupan. Hah? Dereng. Ini nih, baru nikmat. Minuman dengan kesegaran yang luar biasa. Rasa jadi Ganti minuman Mison dan Anda akan seperti pendekar. Kepikiran khayalan, imaji seluas angkasa, berceret berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa lakukan perjuangan demi bangsa dan negara. Indonesiaku tercinta menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian. Jawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Putar pikiran khayalan, baci seluas angkasa, berceret berbaris menyatu, mencoba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa lakukan perjuangan demi bangsa dan negara. Indonesiaku tercinta menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian. Jawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Menjadi mata
lagunya benar-benar menggugah semangat banget untuk di acara kali ini. Dan pemirsa, kami akan mengundang narasumber yang kedua. Beliau ini juga menjadi salah satu pendiri komunitas yang luar biasa di Indonesia dan berdampak besar terutama di hal pendidikan bagi anak-anak. Dan langsung saja beri tepuk tangan, inilah dia Mas Vicky dari komunitas Anak Wayang Indonesia. Oke, halo Mas Vicky, apa kabar? Baik. Baik ya, terima kasih Mas sebelumnya udah datang ke acara Youth Impact ya. Silahkan duduk. Ya. Oke, tadi kalau misalnya kita udah berbicara dengan Mas Sandi sebagai wakil dari komunitas Seribu Guru, sekarang waktunya kita berbicara dengan komunitas Anak Wayang Indonesia, yakni Mas Vicky ya. Mas mungkin bisa dijelaskan sebenarnya komunitas Anak Wayang Indonesia itu komunitas yang seperti apa, atau bahkan bukan komunitas ini kalau misalnya jangan-jangan ini ya? Ya, sebenarnya Anak Wayang itu bukan komunitas. Anak Wayang itu lembaga pendampingan dan pemberdayaan serta kajian dan komunitas kajian anak dan komunitas yang ada di Jogja, seperti itu. Oke, berarti tapi dulu berangkat dari komunitas atau ya, kalau kita bicara tumbuhnya Anak Wayang Indonesia itu tumbuhnya organik. Ya, tumbuh memang awalnya dari kegelisahan generasi muda. Beberapa inisiatornya dulu adalah mahasiswa yang kuliah di Jogja dan dia ngontrak atau mondok di sini, kemudian punya inisiatif untuk melakukan itu pendampingan anak-anak di kampung waktu itu di Mergangsan. Oke, lalu kalau misalnya kita tanya nih, kenapa sih namanya Anak Wayang Indonesia? Padahal kalau misalnya Valen sendiri tahu anak wayang, otomatis itu bergeraknya seni kayak gitu. Tapi ini kabarnya pendidikan. Kenapa pilihnya nama itu? Ya memang seni itu salah satu dari media kami untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan. Sebenarnya tidak hanya seni saja, tapi dulu Anak Wayang ini lahir dan tumbuh organik di kampung. Beberapa orang inisiatornya itu mondok di salah satu sanggar atau padepokan seni wayang ukur punya Bapak Sigit Sukasman. Nah, mondok di sana dan kemudian spiritnya wayang itu menjadi semangat bagi generasi muda ini untuk membangun komunitas yang mereka namai Anak Wayang ini karena bergeraknya pada pendampingan anak-anak. Oke, terus katanya ini kabarnya komunitas ini berdiri sewaktu tahun 98, terutama yang anak-anak banyak sekali di jalanan dan nggak sekolah. Susah nggak sih sebenarnya mengajak mereka untuk belajar bareng? Ya, kegelisahannya karena organik, karena pada waktu itu krisis moneter ya. Terus beberapa anak muda ini memiliki inisiatif. Memang Indonesia kan sudah meratifikasi konvensi hak anak yang di PBB, karena konsekuensi itu melihat fenomena yang terjadi pada anak-anak yang karena krisis moneter, karena keadaan ekonomi kemudian turun ke jalan. Akhirnya anak muda ini tergerak untuk melakukan tindakan preventif awalnya. Tindakan preventif adalah menguatkan anak-anak untuk berkegiatan di dalam komunitas supaya enggak turun ke jalan. Jadi anak wayang itu bergeraknya lebih kepada tindakan preventif, mencegah untuk tidak berkeliaran di jalan, terutama kayak gitu ya Mas ya. Kalau misalnya nih ada anak yang pengen gabung di komunitas Anak Wayang Indonesia, masih bisa? Dan mungkin gimana caranya kalau misalnya mau gabung? Sebenarnya AWI itu terbuka, tapi memang kita konsennya adalah pendampingan, itu mendampingi mendampingi di komunitas. Programnya ada, kita mendampingi di kampung, itu kita pendampingan namanya Kampung Semana. Jadi kita konsen untuk pendampingan dan pemberdayaan dengan konsep partisipatif yang ada di masyarakat, multikultural dan demokrasi. Itu yang pertama di kampung. Kemudian namanya program kedua adalah Konco Sekolah. Konco Sekolah itu kita melakukan kerjasama pendampingan dan pemberdayaan dengan sekolah. Oke, berarti banyak sekali ya sebenarnya program-programnya. Dan pemirsa, mungkin masih banyak hal-hal yang akan kita bahas, terutama kita masih belum bertanya apa harapannya. Lalu juga kita nanti akan ada games ya. Kita akan games, lalu gamesnya ini nanti dari narasumber berdua ini karena bergerak di bidang pendidikan harus kita tentang untuk bagaimana membuat puisi tentang pendidikan. Oke ya, membuat puisi pendidikan. Langsung aja kali ya. Boleh langsung kita ke tengah bareng Mas mungkin? Mas Andi dulu. Ayo ke tengah yuk. Coba kita tantang mereka gimana sih seorang yang bergerak di bidang pendidikan sekarang ini juga beraksi di bidang beraksi melalui puisinya. Siapa dulu yang mau? Oke, Mas Vicky dulu kali ya. Mulai dari Mbak. Nah, nggak bisa Bapak saya kalau saya kan. Oke, coba Mas Vicky dulu.
Apa ini temanya pendidikan ya? Tema pendidikan Puisi, dan ya? konteksnya bebas. Siap, puisi. Ya, pendidikan itu ibarat sayap menurut saya. Ya, jika tidak ada sayap, tidak akan ada gerakan. Maka itu dibutuhkan sayap-sayap yang banyak untuk bergerak dan terbang menggunakan imajinasi, menggerakkan dunia pendidikan. Oke, itu dari Mas Vicky bahwa pendidikan itu seperti sayap. Yang kalau misalnya nggak terbang jauh berarti dia nggak bisa menebarkan ilmu sejauh mungkin terutama di Indonesia ini. Lalu coba Mas Andi berikutnya ya. Ini spontan nih. Iya dong, spontan. Namanya juga games kayak gitu kan. Yuk. Dimulai dari pemuda. Ketika pemuda bisa mengguncangkan dunia dan anak-anak muda di Indonesia sibuk dengan sosial medianya, maka jadilah anak muda yang memberikan bukti dan aksi, bukan hanya menjadi saksi. Wih, luar biasa. Jadilah anak muda yang memberikan bukti dan tidak hanya menjadi saksi, karena memang anak muda sekarang ini perlu mengepakkan sayapnya lebih jauh, terutama dalam meraih ilmu. Seperti itu ya, boleh kita dapetin, kita simpulin dari kedua pakar komunitas yang sangat luar biasa ini. Dan pemirsa, masih ada satu hal yang harus kita tanyakan kepada wakil dari komunitas ini, namun jangan kemana-mana, tetap di Youth Impact. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan perhatian. Jangan biarkan waktu untuk mengujimu. Yang kau mau, karena ceritamu milikku. Anda haus bandel seperti diserang negara api? Minum banyak, tapi tetap haus. Jadi gerah hati, gerah pikiran, kayak orang kesurupan. Hah? Dereng. Ini nih, baru nikmat. Minuman dengan kesegaran yang luar biasa. Rasa jadi Dandy, minuman Mison, dan Anda akan seperti pendekar. Mau jadi broadcaster handal? Kuliah aja di AKRB. Daripada berdiam diri, ikut aja kami bernyanyi. Sudah pasti takkan merugi di AKRB Broadcasting Academy. Komunikasi, rada bina tama, maju berkarya, pelangi Jogja. Radio Aksara, KM ceria, semua bisa. KRB, di kreativitas.
Dan pemirsa, kalau misalnya tadi kita sudah melakukan games dengan tantangan membuat puisi dan juga sudah bertanya tentang bagaimana sih komunitas ini terbentuk dan sebenarnya visi misi apa saja. Lalu yang pertanyaan yang paling menjadi hal untuk membangun negeri ini, apa harapannya untuk pendidikan di Indonesia? Mungkin dari Mas Andi dulu. Karena Seribu Guru itu independen, jadi mungkin harapan dari kami volunteer di Seribu Guru adalah nantinya lebih banyak anak-anak muda yang ikut berpartisipasi di program-program, tidak hanya di Seribu Guru tapi di program-program lain yang tentunya bisa membantu pemerintah sedikit banyaknya. Karena mungkin ketika pemerintah sudah sibuk dengan urusan global, maka sekaranglah saatnya anak-anak muda untuk terjun di bagian-bagian sosialnya. Harapannya sih ketika anak-anak muda ikut memotivasi anak-anak di pedalaman, setahun mungkin tidak terasa, tapi ketika 10 tahun sampai 20 tahun lagi dampaknya akan terlihat. Baik, keterlibatan anak muda adalah hal yang paling penting terutama dalam dunia pendidikan. Yep. Kalau untuk Mas Vicky? Dari AWI sendiri harapannya ya pendidikan alternatif, konsep pendidikan alternatif terutama tidak seperti pemerintah lebih concern pada pendidikan formal. Harapannya pendidikan alternatif lebih banyak seperti komunitas Seribu Guru, seperti anak wayang dan yang lain juga bekerja untuk membantu pemerintah, terutama anak mudanya, dengan gagasan-gagasannya yang mungkin bisa untuk membangun bangsa. Benar, dan itu semua sudah terwujud lewat dua komunitas ini ya, tidak hanya pendidikan formal, tapi juga lewat tadi jalan-jalan dan juga lewat seni sebagai medianya. Baik pemirsa, berawal dari pemuda-pemudi yang sangat gelisah terutama dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini, melahirkan komunitas yang hanya memiliki kenekatan dan juga segudang ide di kepala. Mereka berjuang dan berkarya untuk memajukan negeri ini dan bukan hanya mencari materi semata-mata karena mereka hanya ingin mengenyangkan hati nurani. Bukan untuk berbagai kegiatan dilakukan dan kegiatan kreatif juga dikembangkan hingga melahirkan kisah inspiratif. Komunitas Seribu Guru dan komunitas Anak Wayang Indonesia adalah sebagian komunitas yang peduli akan kondisi pendidikan di negeri kita ini. Saat anggota parlemen bertengkar dan ricuh karena korupsi, saat itu pula lah generasi muda sudah membangun Ibu Pertiwi tanpa mereka sadari. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Valentina Sitorus undur diri. Sampai jumpa minggu depan di acara yang sama yakni Youth Impact.